Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, terkait dari materi surat pribadi dan surat dinas, kita akan mempelajari, mengidentifikasi, dan menyimpulkan isi atau kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita belajar mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas, alangkah baiknya kita mempelajari terkait dengan pengertian dan contoh surat pribadi dan surat dinas, serta perbedaan di antara kedua surat tersebut. Berikut ini adalah contoh dari surat pribadi. Anak-anak, simak dan pahami baik-baik ya. Bu Hanum akan membacakan isi dari surat pribadi berikut ini. Yogyakarta, 11 Februari 2020, Jalan Cendana, nomor 12, Jakarta Pusat, 10110. Hai Agus, apa kabar Gus? Semoga kamu dalam kondisi sehat-sehat saja di sana. Surat ini saya kirimkan untuk menanyakan kabar kamu. Saya sangat berharap bahwa hari-hari kamu di kota Jakarta baik-baik saja. Tahu nggak, Gus? Sebenarnya aku sudah kangen banget sama kamu. Pengen tahu wajah kamu yang sekarang kayak apa. Nggak terasa, ternyata kita udah lumayan lama nggak pernah bertatap muka. Oh iya, di Jakarta pasti banyak perubahan yang terjadi ya sama kamu. Semoga kamu tetap mengingatku sebagai seorang sahabat yang selalu merindukanmu. Aku berencana untuk mengunjungi kamu di sana akhir bulan ini. Nggak sabar pengen ketemu sama kamu. Tunggu aku ya. Kalau nggak ada halangan, akhir bulan ini aku pasti nyampe sana. Udah dulu ya Gus, jaga diri baik-baik. Jangan sampai sakit. Sampai ketemu di Jakarta. Sahabatmu, Rio. Nah, berikut ini merupakan contoh dari surat dinas. Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu, Persami, Pramuka MTS Ibtidaiyah, alamat Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kode pos 16750. 10 Agustus 2020, nomor 09-K-UKS, lampiran 1 berkas, hal permohonan izin. Yang terhormat Wali Murid Hanifah Zubaid di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka MTS Ibtidaiyah akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2020 di kawasan Puncak Bogor. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin dari Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui Kepala Sekolah, tanda tangan dari Muhain Ahmad dan Ketua Panitia Siti Halimah. Lanjut ke pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, sedangkan surat dinas adalah
Surat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain. Setelah kalian melihat contoh dari surat pribadi dan surat dinas dan memahami penjelasan dari keduanya, pastinya kalian sudah menebak-nebak sendiri perbedaan antara kedua surat tersebut. Berikut ini Bu Hanum akan menjelaskan perbedaan surat dinas dan surat pribadi ditinjau dari ciri-cirinya. Yang pertama, ditinjau dari pengertian. Surat dinas adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Yang kedua, ditinjau dari sifatnya. Surat dinas bersifat resmi, surat pribadi bersifat tidak resmi. Yang ketiga, ditinjau dari isinya. Surat dinas berisi tentang hal-hal kedinasan, sedangkan surat pribadi berisi tentang masalah pribadi. Yang keempat, ditinjau dari penulisan. Surat dinas ditulis oleh suatu instansi atau lembaga, sedangkan surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan. Yang kelima, ditinjau dari bahasanya. Surat dinas menggunakan bahasa baku, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku, cenderung santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Mari kita belajar mengidentifikasi informasi atau isi dari surat pribadi dan surat dinas. Lalu berikut ini merupakan contoh dari mengidentifikasi isi atau informasi yang terdapat dalam surat pribadi. Anak-anak, sebelum kalian mengidentifikasi, tentunya kalian harus membaca keseluruhan teks terlebih dahulu. Baca dan pahami dengan penuh konsentrasi ya. Kalau sudah, kalian tentukan kabar, keperluan, permintaan atau permohonan yang terkandung dalam isi surat pribadi tersebut. Anak-anak, jangan lupa kalian juga melakukan langkah yang sama dalam mengidentifikasi informasi atau isi dari surat dinas. Bagaimana anak-anak? Pastinya kalian sudah paham kan dalam mengidentifikasi isi surat pribadi dan surat dinas? Kalau sudah, selanjutnya kita akan belajar dalam menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, dalam menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, ada 4 langkah yang harus kalian ketahui. Tapi sebelum itu, kalian harus membaca isi dari keseluruhan surat tersebut ya. Baru kalian lakukan langkah yang pertama, yaitu menuliskan pokok-pokok isi surat. Yang kedua, kembangkan pokok-pokok isi surat menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi paragraf yang runtut dan padu sesuai dengan bahasamu sendiri. Yang ketiga, lakukan kegiatan penyuntinan terhadap beberapa kalimat yang telah disusun menjadi paragraf yang runtut dan padu. Dan yang keempat, buatlah kesimpulan dari isi surat dengan bahasamu sendiri.
Nah, berikut ini merupakan contoh dari menyimpulkan informasi atau isi dari surat dinas. Setelah kalian baca dan pahami isi dari surat dinas ini, kalian tentukan pokok-pokok informasi atau isi yang terkandung di dalam surat dinas tersebut. Setelah kalian tulis pokok-pokok informasi yang terkandung dalam surat dinas tersebut, lalu langkah berikutnya kalian jabarkan pokok-pokok yang telah kalian tulis itu dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Langkah selanjutnya, kalian lakukan kegiatan penyuntingan. Misalnya, kata terima kasih tanpa spasi itu tidak benar. Pembenarannya adalah terima spasi kasih. Lalu, kata layanan baik itu tidak benar karena tidak sinkron dengan kalimat sebelumnya. Layanan diganti menjadi pelayanan. Lalu singkatan MTS yang merupakan singkatan dari Madrasah Tsanawiyah. Seharusnya penulisan yang benar adalah S-nya non-kapital, MTS. M dan T kapital, S-nya non-kapital. Setelah kalian sunting, lalu kalian simpulkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Lakukan kegiatan yang sama dalam menyimpulkan informasi atau isi dari surat pribadi ya. Jangan lupa. Setelah kita mempelajari mengidentifikasi dan menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas, saatnya kita berlatih dalam mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi atau isi dari surat pribadi dan surat dinas yang telah dipelajari. Untuk soal pertama, kalian berlatih untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi atau isi dari surat dinas berikut ini. Untuk soal yang kedua, kalian berlatih untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi atau isi dari surat pribadi berikut ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan dalam mengidentifikasi dan menyimpulkan isi atau informasi dari surat pribadi dan surat dinas? Kalau sudah, jangan lupa kalian berlatih sendiri di rumah ya. Cukup sekian dan terima kasih dari Bu Hanum. Kurang dan lebihnya Bu Hanum mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.